Hai semuanya, saya Hilman dari website lain. Enggak dong, saya dari sekolahcoding.com tentunya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang salah satu pertanyaan yang sering banget saya dapat, yaitu apa text editornya? Text editornya jawabannya adalah Atom. Atom ini salah satu produk turunan GitHub. Di sini kita bisa lihat nama websitenya adalah atom.io. Jadi kalau teman-teman yang penasaran tutorial saya make text editor apa, namanya Atom. Atom ini dia open source, bisa dilihat kode-kodenya ada di GitHub-nya. Dan meskipun di homepage-nya di sini downloadnya buat Mac, teman-teman bisa klik other platforms buat ngeklik kalau platform lain seperti Windows ataupun Linux. Nah, di sini ada video yang keren banget kalau teman-teman nonton versi stabilnya pas dia launching versi 1.0. Dan seperti yang udah disindir, dia cross platform, lalu ada package manajernya dan lain-lain. Nah, kita langsung lihat aja text editornya. Saya udah buka di sini yang namanya Atom seperti ini. Nah, si Atom ini dia punya salah satu yang saya sarankan ketika kita milih text editor, yaitu kita punya tab di sebelah kiri seperti ini, jadi kita bisa melihat struktur foldernya. Pada Atom sendiri kita ngeklik Command atau Control pada Windows ditambah garis miring ke depan seperti ini. Jadi kalau saya klik, kita bisa open atau toggle istilahnya untuk open dan close tabnya tadi. Nah, selain itu di tabnya ini kita bisa macam-macam, bisa dari new file, new folder, kalau teman-teman mau ngeganti namanya, mau duplikatin file, semuanya bisa kita kerjain. Begitu juga dengan copy full path, kalau teman-teman mau copy filenya, nama lokasinya lengkap, lalu paste di browser bisa dengan ini. Nah, untuk melihat standar settingannya, kita bisa klik shortcutnya dengan command, lalu ditambahkan dengan koma. Jadi komen tambah koma, setiap saya bilang komen ini pada Mac, karena saya pakai Mac. Kalau teman-teman pakai operator lain bisa kontrol, lalu koma. Nah, saya komen koma sekarang. Kita lihat di sini ada menu baru. Tab yang sebelah kiri saya hilangin dulu, seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini menu awalnya adalah core settingnya atau setting standarnya. Nah, di sini ada banyak banget informasi. Seperti auto indent di sini, font size-nya, font family, banyak banget teman-teman bisa coba satu-satu. Line height-nya juga ada di sini. Dan yang baru-baru ini saya pakai pada tutorial, karena tiap saya misalnya nulisnya udah nyampe bawah ini, saya harus ngeklik enter biar ngelihat hasilnya atau ngelihat bagian bawahnya. Nah, untuk itu kita punya yang namanya saya cari dulu, yaitu scroll past end. Nah, jadi si editor ini bisa kita scroll kalau udah nyampe di bawah, karena kalau enggak kita nggak bisa nge-scroll lagi. Itu tadi yang saya pakai scroll past end-nya, saya checklist. Lalu show indent guide ini guide dari indentnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis, kalau kita punya tag di sini misalnya si tag div-nya, lalu ada div lagi di dalamnya. Nah, di sini ada garis-garis tipis sampingnya, itu kalau show indent guide-nya kita tampilin. Nah, jadi kita berusaha biar kode kita strukturnya cantik dan mudah dibaca, salah satunya dengan nampilin indent guide-nya ini atau jarak dari kiri ke kanannya. Terus show line number juga ada di sini kalau teman-teman mau nampilin nomor-nomor lainnya agar lebih mudah kita baca. Dan kalau teman-teman hover di bagian kiri ini, kita ngelihat tanda panah turun, ini gunanya buat nge-clap dari div-nya. Jadi setiap yang punya pembungkus bisa kita tutup seperti ini kalau udah kepanjangan misalnya, atau ada alasan lain pas kita mau nutupnya. Setelah setting, kita juga punya key bindings di sini, yaitu kombinasi-kombinasi keyboardnya. Silahkan teman-teman coba satu-satu. Dan yang menarik tentunya di bagian package. Nah, bagian package ini juga banyak yang suka nanya apa aja sih package Atomnya yang bagus. Saya nggak berani bilang bagus, terbaik. Yang jelas yang saya pakai, salah satunya yaitu autocomplete path. Jadi kalau kayak kita punya folder di dalamnya gambar, lalu kita ketik gambar slash, nanti otomatis akan muncul pilihan-pilihan nama filenya di situ. Atau kita punya nama folder mau disambungin, folder slash akan muncul nama-nama filenya, tinggal kita klik tab atau enter. Nah, itu kegunaan dari autocomplete paths. Lalu ada color picker di sini. Nah, ini yang juga sering ditanyain.
Kalau saya punya CSS di sini, di CSS-nya saya mau ada color, kita bisa menggunakan si color picker ini. Saya kasih dulu H1 di sini. Ups, maaf. H1-nya di dalam seperti rusuh. Ini dia H1-nya. Nah, untuk nampilin si color picker ini, kita mencetnya Command Shift C atau Control Alt C. Saya coba Command Shift C, di sini akan muncul color pickernya, mulai dari RGB-nya, ada hexa, ada HSL, dan warna-warna yang lain. Nah, kita tinggal klik di sini, teman-teman mau yang mana, kita mainkan. Begitu juga dengan transparansinya, tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, masih tentang warna, saya juga punya di bagian akhir ini, yaitu pigments. Nah, pigments ini buat nampilin kalau kita punya warna kayak gini, dia masang backgroundnya. Jadi kalau saya punya file CSS yang panjang, kadang saya mau pakai warna tertentu tapi lupa nomornya karena saya nggak hafalin, dan agak freak kalau kita ngafalin nomor-nomornya, banyak banget soalnya. Nah, kita bisa tinggal lihat di sini, oh kita tahu nih dia pakai warna biru kalau RGB-nya yang ini. Itu tentang pigments dan juga color picker tadi. Lanjut lagi. Nah, ini Emmet salah satu yang paling powerful di sini. Emmet itu kalau teman-teman lihat, saya mencet shortcut kayak nampilin div tadi, saya tinggal ngetik div lalu pencet tab, akan muncul close tabnya. Kalau saya mau ada 3 div, saya tinggal div lalu kali 3 seperti ini, akan muncul 3 div. Nah, terus bisa lebih ribet lagi kalau kita mau div, terus di dalamnya ada span, di dalam spannya ada H1. Nah, kita bisa bikin seperti ini pada Emmet. Saya tempel dulu span H1 seperti ini. Jadi dia akan bikin H1 di dalamnya span, lalu di dalamnya div. Nah, untuk melihat sintaks pada Emmet ini karena banyak banget, kita bisa lihat di websitenya emmet.io. Tinggal dipilih di sini untuk HTML CSS, kita lihat sintaksnya. Teman-teman bisa pelajarin apa aja. Kayak ini kombinasinya panjang kayak gini, hasilnya antar kayak gini. Nah, jadi Emmet ada pelajarannya khusus nanti. Yang jelas teman-teman bisa lihat di dokumentasinya apa aja yang bisa kita manfaatin. Nah, di website Atom kita punya pilihan package di sini. Kalau teman-teman mau lihat package-package yang terbaru atau yang lagi featured di Atom. Nah, pigments kita udah punya, minimap kita punya, dan banyak banget. Kalau teman-teman mau search juga di websitenya bisa. Begitu juga dengan temanya. Kita balik dulu ke text editornya karena dia artisnya sekarang, dia lagi fokus utamanya. Kita udah bahas Emmet, lalu ini snippet atau kalau ada kode-kode yang saya mau buat JavaScript dan juga Node.js, saya pakai ini. Saya pakai Laravel, makanya ada language blade ini, jadi sintaks blade-nya bisa terhighlight atau warnanya bisa kita bedain. Dan yang sering dipakai juga yaitu minimap. Nanti kalau kodenya udah panjang, kita punya map kecil di bagian pojok kanan ini, jadi kita bisa lihat udah sepanjang apa misalnya, atau kita lihat di bagian tertentu ada yang bolong atau ada yang apa, kita bisa lihat di minimap ini. Setelah minimap, pigment sudah kita bahas. Di sini ada terminal plus. Nah, terminal plus ini gunanya untuk menampilkan terminal atau command prompt biasanya. Nah, di sini ada tanda plus ini setelah kita install. Kalau saya klik, saya akan punya nampilin terminal baru, sama kalau kayak saya buka terminal saya. Nah, di sini kita bisa ngetik kayak biasa, dan dia akan mulai dari folder yang kita sekarang. Jadi kalau saya mau ngelihat listnya, tinggal klik ls, akan tampil semuanya. Kalau saya mau bikin folder baru, tinggal bikin MacDir dan lain-lain. Dan biasanya saya pakai misalnya kalau lagi Laravel, ngejalanin pad-nya atau ngejalanin gulp-nya, jadi nggak perlu buka aplikasi lain lagi, terminal, cukup main di aplikasi yang sama. Nah, itu tadi package-package yang saya punya. Dan kalau teman-teman udah punya banyak package-nya, bisa difilter di sini. Kalau ada update, dia akan notify seperti ini warna biru, tinggal klik update. Kalau teman-teman mau nggak aktifin dulu, bisa di disable di sini. Lalu selain package yang menarik tentunya tema. Ini temanya saya lupa apakah ini saya download atau udah otomatis. Tapi ada beberapa, ada Atom Light kalau teman-teman mau terang kayak gini, tapi saya lebih suka gelap, jadi makanya One Dark. Begitu juga dengan sintaksnya. Kalau sintaksnya itu yaitu tulisan-tulisannya, warna-warnanya itu sintaksnya. Di sini ada pilihan tema-temanya. Teman-teman kalau mau nyari bisa lihat di sini. Dan untuk update tadi udah kita sindir, bisa klik update-nya di sini.
dan install. Nah, kalau teman-teman lihat tadi websitenya, kita bisa nyari package di Atom Editornya juga langsung bisa. Karena sebenarnya Atom Editor ini juga dibangun pada seperti teknologi website. Jadi kita bisa ngelakuin hal-hal yang kayak kita lihat di website di Atom ini. Nah, ini dia yang featured atau yang lagi ditampilin. Silahkan teman-teman iseng-iseng dicoba-coba aja. Kita udah bahas lumayan banyak di sini. Package udah, settingannya udah. Kita bahas shortcut aja. Misalnya saya mau ngebuka satu file, kalau struktur filenya sesimpel ini kita bisa klik di sebelah kirinya, tapi kalau udah banyak, kita mau shortcut yaitu Command P. Kalau pada Mac, nah dia akan munculin semua file-file yang ada. Karena saya cuma punya index HTML, makanya yang muncul cuma index. Tapi kalau saya punya CSS, saya tinggal ngetik CSS di sini, akan ada muncul pilihan-pilihannya. Lalu kita tinggal panah atas, panah bawah buat milih, dan enter untuk ngebuka tabnya. Nah itu dia, sangat simple tadi. Jadi Command P buat munculin file dengan cepat. Kalau kita udah ribet banget, maka ini sangat berguna. Lalu ada lagi, misalnya kita mau gini aja, saya bikin div-nya dulu, ada 3, saya kali 3 di sini pakai sintaks emet. Misalnya kita mau ngisi data yang sama, atau tiba-tiba kita ingat, wah gue mau pakai kelas nih di 3 div-nya. Nah kita bisa dengan shortcut Ctrl Shift, lalu tanda panah ke bawah, Ctrl Shift bawah. Nah ini untuk multi lines, jadi setiap kita ngetik akan ngerjain bersamaan. Saya akan ketik spasi lalu ngasih nama kelas, hi, seperti ini, maka 3-3-nya langsung ter-apply. Nah jadi ini shortcutnya adalah Ctrl, Shift, dan arrow ke bawah. Lalu ada shortcut lain lagi kalau teman-teman mau highlight teks atau variabel yang sama. Misalnya saya punya div di sini. Kalau kita mau milih div semuanya, kita bisa pilih Command D di sini. Dia akan bertahap ngelihat yang berikutnya, lalu Command D lagi milih berikutnya lagi. Teman-teman lihat sekarang dia di sini, Command D lagi di sini. Nah, jadi ini kayak nyari duplikatnya, kita juga bisa ganti bersamaan sekarang. Misalnya div-nya udah ganti namanya jadi span. Nah, seperti itu bisa kita lakuin. Yang seru juga tentunya kalau kita mau nyari yaitu Command F atau Ctrl F. Nah, di sini lumayan keren. Kita bisa nyari apa aja. Kita nyari color, dia akan otomatis highlight colornya. Kalau mau kita ganti tinggal di sini colors, bisa kita ganti satu item aja atau ganti semuanya dengan replace all. Di sini juga ada untuk regular expression. Jadi kalau teman-teman udah belajar regular expression bisa dimanfaatin di sini. Udah panjang banget, apa ya kira-kira yang belum kita bahas? Kayaknya sih udah semua. Semoga ngebantu teman-teman yang bingung mau milih text editor. Sebenarnya nggak ada yang lebih bagus, tapi nyaman-nyamannya aja yang mana. Yang jelas jangan habisin waktu buat milih text editor, buat milih package. Tentuin aja satu, teman-teman coba, kalau emang nyaman silahkan dilanjut pakai itu, karena ini sama kayak kantor kita, tempat kita bekerja. Ya kita programmer freak, kantornya di komputer ini. Jadi selamat mencoba, semoga teman-teman suka dengan tutorialnya. Sampai jumpa di video lain.